Iya. Iya, aku buka ya catatan ya. Yang ini nih. Jadi itu diferensial atau turunan itu tuh perubahan dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap variabel dependen. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu tuh variabel independen atau variabel yang bebas. Terus diferensial itu ada dua. Yang pertama itu yang sederhana, hanya satu jenis variabel independen, sama yang parsial atau sebagian. Itu tuh lebih dari satu jenis variabel independen. Yang diferensial sederhana itu misalnya Y sama dengan AX plus BX. Terus yang diferensial parsial itu tuh misalnya Y sama dengan AX plus BZ plus CY dan sebagainya gitu. Terus yang diferensial sederhana itu kan Y sama dengan AX plus BX nih. Y itu tergantung pada X. Rumusnya itu tuh F aksen X sama dengan N kali X pangkat N-1. Misalnya nih kayak ada persamaan Y sama dengan 3X kuadrat plus 4X min 5. Nah terus tinggal dimasukin aja di rumusnya. Jadi itu tinggal dimasukin ke rumus yang pertama tadi yang F aksen X. Nah jadi dy per dx itu sama dengan n-nya ini pangkatnya kan ini 2 nih. Terus tinggal dikedepanin aja 2 dikali 3x pangkatnya ini dikurangin 1, jadi 2 dikurangi 1 ditambah 1 dikali 4x pangkat 1 min 1. Kenapa 1? Soalnya kan 4x ini pangkatnya kan 1, nggak ada angkanya kan, jadi itu 1. Terus yang min 5 ini kenapa nggak diturunin? Soalnya nggak ada variabelnya, nggak ada variabel x-nya, jadi nggak diturunin, sama aja 0. Terus tinggal dijumlahin aja tuh, 2 kali 3 itu 6 x. Ini kan 2 kurangi 1 kan 1, sama aja tinggal ditulis 6x nya aja. Terus ditambah 4, jadi jawaban akhirnya dy per dx itu 6x plus 4. Oh gitu. Terus yang diferensial parsial itu misalnya Y sama dengan AX pangkat N plus BZ pangkat N. Nah turunannya itu berarti dy per dz sama dengan Y aksen Z sama dengan 0 plus N kali BZ pangkat N min 1. Nah ini tuh kan yang dicari kan turunan BZ, soalnya tuh ini kan turunan parsial Y terhadap Z karena dy per dz kan, jadi yang dicari tuh dz nya yang ada unsur z nya di dalam persamaan tersebut. Nah jadi itu yang persamaan awal tadi yang ada unsur z nya kan yang dz pangkat n, yang ax pangkat n kan nggak ada unsur z nya, jadi itu 0. Jadi Y aksen Z sama dengan 0 plus rumusnya sama kayak yang sederhana tadi, berarti N kali BZ pangkat N min 1. Terus yang kedua misalnya lagi yang dicari yang X, berarti dy per dx sama dengan Y aksen X. Nah ini kan turunan parsial Y terhadap X, itu yang diturunin yang ada unsur X, variabel X nya. Yang ada unsur variabel x-nya kan yang awalnya yang 3x pangkat n, jadi yang diturunin itu yang ada unsur variabel x-nya aja, sama rumusnya kayak yang awal tadi, berarti n kali ax pangkat n min 1 plus 0, soalnya yang bz pangkat n itu nggak ada unsur x-nya. Nah terus yang ketiga misalnya ada persamaan nih, dia sama dengan dalam kurung AX pangkat N kali BZ pangkat N plus CX pangkat N. Nah turunannya itu dy per dz, kan ini turunan parsial Y terhadap Z kan, berarti sama kayak yang awal tadi yang ada unsur variabel Z nya di dalam persamaannya itu, yang ada kan BZ pangkat N. Jadi dy per dz sama dengan Y aksen Z sama dengan N nya ini yang Z, AX pangkat N kali
BZ pangkat N min 1 plus 0. Oh gitu. Terus ini kenapa N-nya di depan? Terus sama ini lagi nih. AX pangkat N-nya ini kenapa nggak 0? Nah, ini tuh kenapa kenapa N-nya ini tuh di depan dan AX pangkat N-nya itu nggak 0. Soalnya itu di persamaan awalnya itu AX pangkat N kali BZ pangkat N itu masih kayak satu kesatuan gitu loh, masih gabung gitu. Nggak ada plus minusnya di dalamnya, soalnya dia itu kan di dalam kurung, jadi masih jadi satu gitu lah. Nah, terus N-nya ini tuh N dari turunan yang ada unsur Z-nya ini, BZ, jadi di depan. Nah, yang AX ini nggak 0, soalnya yaitu masih AX pangkat N dikali BZ pangkat N ini masih satu kesatuan gitu loh, jadi nggak 0 gitu, karena dia masih di dalam kurung. Nah, kecuali yang ini nih, yang CX pangkat N, ini tuh 0, soalnya kan dia nggak di dalam kurung dan dia kayak berdiri sendiri gitu loh. Nah gitu. Terus misalnya lagi nih, turunan parsial Y terhadap X, berarti dy per dx sama dengan y aksen X. Ini kan yang dicari yang ada unsur X-nya nih. Jadi yang diturunin itu yang ada unsur X-nya aja. Jadi sama dengan N AX pangkat N min 1 kali BZ pangkat N plus N kali CX pangkat N min 1. Tuh, paham nggak? Paham, Kak. Misalnya lagi nih, kayak ada suatu persamaan nih yang angka ya. Misalnya ada suatu persamaan Z, terus Z sama dengan 4X pangkat 2 Y plus 3X Y pangkat 2 min 5X. Nah, turunannya itu misalnya turunan parsial Z persamaan Z ini terhadap X, berarti dicari yang ada unsur X-nya yang diturunin nih. Berarti misalnya pakai, kan sama aja nih, rumusnya sama yang di atas tadi, berarti tinggal masukin aja ke rumusnya. Berarti 2 kali 4X pangkat 2 min 1 Y, Y-nya tetap, tambah 1 kali 3X pangkat 1 min 1 Y kuadrat min 5. Kan 5 ini soalnya X-nya ini nggak ada pangkatnya, jadi sama aja X pangkat 1 gitu. Jadi dituruninnya tinggal angkanya aja. X-nya nggak ada? Ya, nggak ada. Soalnya pangkat 1. Terus jadi jawabannya tinggal dijumlahin aja, jadi hasil akhirnya dz per dx itu sama dengan 8xy plus 3y kuadrat min 5 gitu. Terus misalnya lagi nih, turunan parsial z terhadap y, berarti yang diturunin yang ada unsur y nya aja, yang x nya nggak usah, jadi tinggal dimasukin aja ke rumus yang awal tadi. 1 kali 4x kuadrat x pangkat 2 y pangkat 1 min 1, soalnya kan y nya persamaannya tadi kan nggak ada pangkatnya ya, sama aja, tinggal habiskan 1 kurangi 1 nanti. Terus ditambah 2 kali 3x y pangkat 2 min 1. Nah, tinggal dijumlahin aja tuh. Jadi jawabannya di Z per dy sama dengan 4x pangkat 2 plus 6xy gitu. Gitu. Terus ada contoh lagi nih. Misalnya ada suatu persamaan 2x pangkat 3 plus 5z pangkat 2 plus 10x pangkat 2 z pangkat 3. Nah, tinggal itu aja. Misalnya yang di turunan parsial y terhadap z, berarti yang diturunin itu yang ada unsur z nya aja, berarti dy per dz itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena nggak ada, di persamaan ini nggak ada unsur z nya kan.
Berarti 0 ditambah 2 dikali 5 Z pangkat 2 min 1 ditambah 3 kali 10 X pangkat 2 Z pangkat 3 min 1. Jadi yang diturunin itu yang ada unsur Z-nya aja. Kalau nggak ada itu 0. Kecuali kalau ada satu kesatuan kayak gitu tetap diturunin nih. Misalnya ini nih 10 X kuadrat Z pangkat 3 nih. Ini kan nggak ada, sebelum Z pangkat 3 ini kan nggak ada plus minusnya atau apanya gitu ya. Jadi kayak masih ada satu kesatuan gitu loh. Jadi nggak 0 dituruninnya. Di kayak yang tadi berarti Z pangkat 3 nya ini, pangkatnya ini, N-nya ini ditaruh di depan 10 ini nih. Ini kayak yang ini tadi, rumus atasnya tadi. Yang kenapa N-nya di depan itu tadi ya? Iya. Tuh. Nah jadi kayak gitu, yang turunan atau diferensial itu yang sederhana atau parsial. Terus apa yang masih kamu bingungin? Udah sih, udah paham deh kayaknya, ini aku udah paham. Oke. Coba kamu ngerjain ini ya. Aku ada satu soal buat kamu nih. Oke. Coba kamu kerjain nih. Oke, bentar ya. Nah, udah nih. Mana? Ya. Kan ini ada persamaan nih. Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 5Z pangkat 2 plus 10X pangkat 2 Z pangkat 3. Ya. Itu berarti turunannya DY per DX sama dengan 3 kali 2X pangkat 3 min 1 plus 0 plus 2 kali 10X pangkat 2 min 1 Z pangkat 3. Benar. Kamu sudah paham ya? Ada yang mau kamu tanyain lagi nggak? Udah deh kayaknya. Ini sih yang kemarin aku paling bikin bingung tuh ini sih, tapi sekarang udah paham. Oke.